10 syarat halalnya sembelihan. Pertama, orang yang menyembelih haruslah orang yang mampu berniat menyembelih. Berdasarkan syariat ini, orang yang boleh menyembelih harus orang yang sudah mumayyiz dan berakal. Karena itu, tidak halal sembelihan anak yang belum tamyiz atau orang gila. Karena mereka tidak paham dengan apa yang dilakukan, sehingga bisa jadi tidak ada kesengajaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali yang sempat kalian sembelih. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Makna kalimat kalian sembelih menunjukkan harus ada kesengajaan dari si penyembelih hewan. Kedua, orang yang menyembelih harus beragama Islam atau ahli kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Yang artinya, pada hari ini aku halalkan hal yang baik untuk kalian. Sembelihan ahli kitab adalah halal bagi kalian, dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Ketiga, ketika melukai hewan, punya maksud untuk menyembelih. Jika dia melukai hewan itu tidak mempunyai maksud menyembelih, maka tidak halal untuk dimakan. Misalnya, ada kerbau yang menyerang kita, kemudian kita berusaha membela diri dengan senjata tajam, sampai akhirnya membunuhnya. Kerbau yang mati dalam keadaan ini statusnya bangkai, karena hewan ini mati bukan karena disembelih, tapi karena dibunuh. Keempat, apakah disyaratkan harus diniatkan untuk dimakan? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, tidak harus diniatkan untuk dimakan. Yang kedua, harus diniatkan untuk dimakan. Misalnya, penyembelih hewan untuk dijadikan bahan penelitian atau tujuan lainnya. Tidak halal dimakan. Ini adalah pendapat Syekhul Islam. Dinyatakan dalam hadisnya, yang artinya, jika ada orang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa alasan yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban hal itu kepadanya. Para sahabat bertanya, apa haknya? Dia disembelih untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya kemudian dibuang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kelima, tidak untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Misalnya, menyembelih untuk larung atau sedekah bumi. Meskipun ketika menyembelih dia membaca basmalah, karena tujuan dia menyembelih untuk selain Allah dan itu perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya binatang yang disembelih karena berhala. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Keenam, tidak diikrarkan untuk selain Allah, semacam orang yang menyembelih dengan menyebut dengan nama Sunan A atau dengan Nabi dan seterusnya. Ini termasuk perbuatan haram, meskipun dia niatkan sembelihannya hanya untuk dimakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman idturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya diharamkan kepada kalian bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Ketujuh, harus menyebut nama Allah. Membaca basmalah sesaat menjelang menyembelih. Selain membaca basmalah,
Penyembelih juga disunahkan membaca sholawat dan takbir 3 kali. Dalam sabda Rasulullah SAW dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala, Duhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini aqranaini dhabahahuma amlahaini biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Yang artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih kedua-duanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Alat untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai dan mengalirkan darah, selain kuku dan gigi. Dari Rafi' bin Khadij, Nabi SAW bersabda, segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, makanlah, selama bukan gigi atau kuku. Hadis riwayat Abu Dawud, Turmuzi, dan disahihkan Albani. Menyembelih dengan cara tidak mengalirkan darah seperti disetrum, dicekik, dipukul, direndam air panas, meskipun dengan membaca basmalah, statusnya bangkai, haram untuk dimakan. 9. Harus sampai mengalirkan darah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, makanlah, selama bukan gigi atau kuku. Hadis riwayat Abu Dawud, Turmuzi, dan disahihkan Albani. Cara mengalirkan darah binatang yang disembelih yaitu pada bagian leher. Kondisi yang paling sempurna adalah terputus tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Jika keempat saluran ini terpotong, maka sembelihannya halal dengan sepakat ulama. 10. Orang yang menyembelih harus orang yang diizinkan untuk menyembelih secara syariat. Jika tidak diizinkan secara syariat, maka hukumnya ada 2 kondisi. Pertama, terlarang karena hak Allah. Contohnya, berburu di tanah haram atau berburu binatang ketika ihram. Kemudian dia sembelih, maka hukumnya terlarang. Yang kedua, terlarang karena hak sesama manusia, seperti orang menyembelih hewan milik orang lain tanpa izin. Dalam kondisi ini, ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini sembelihannya sah dan halal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hanya saja, orang yang menyembelih wajib memberikan ganti hewan yang dia sembelih untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian, wallahu a'lam.